Menuju informasi yang pertama, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan program food estate merupakan berkah bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Untuk itu Gubernur berharap jangan ada unsur politis menghambat program tersebut. Pernyataan tersebut merespon rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia untuk meninjau perkembangan program food estate di Kabupaten Pulau Pisau. Lebih lanjut, Gubernur berharap masyarakat hendaknya dapat melihat lebih jauh manfaat atau multi efek dari program tersebut di masa yang akan datang. Kita jawabannya pasti angkatan yang tamat SMA, SMK, kalau di Kalteng hampir 50%, 60% tidak melanjutkan. Perlu ingat, mereka butuh pekerjaan. Jangan mereka itu anda ujung jalik jadi maling, jadi perampok. Ini butuh jawaban pekerjaan. Nah, belum lagi yang S1 kita, yang S1 pertanian, perikanan, hukum, mereka butuh pekerjaan. Ini jawabannya. Jadi kita siap dialog. Jangan nanti efek banjir masin di Kalsel, efeknya kena di Kalteng. Kemarin di YouTube itu, kalian tahu, judulnya di bawah itu Kalimantan Tengah. Ada juga yang memprintir gitu. Padahal Kalimantan Selatan yang banjir. Tapi dibuat di YouTube itu Kalimantan Tengah. Ini ada apa kan gitu. Ya insya Allah lah, segala sesuatu, kalau jawab banjir, udahlah. Banjir itu tahun 57. Tahun 57, apa tanya tentang tua-tua dulu. Sebelum Kalteng ini ada, sudah pernah dulu banjir. Sebelum Kalteng ada masih Kalsel Teng. Coba tanya orang tua dulu. Ini banjir 50 tahun sekali. Yang turun setiap hari hujan itu. Jadi intensitas hujan yang cukup tinggi, curah hujan cukup tinggi. Ya memang pasti ada pengaruh. Ada penebangan hutan, pembukaan sawit. Habis itu HTI, adanya HPH, adanya tambang. Tapi itu kecil. Sekarang inilah rumah ini kalau 2 hari 2 malam ku semprot kira-kira banjir tidak? Ini ku semprot pakai padang bahkan bawa andai kata ini ambil contoh yang paling nyaman. Bincang-bincang di lapangan dengan Pak Kapolda dan Pak Danrem minta masuk beliau berdua. Terus dengan Pak Kapolres juga dari Bu Narti juga sebagai Kadis Pertanian dan Peternakan. Dari Litbang juga kita mau undang Pak Presiden ke Betabu, Kabupaten Kapuas, Kecamatan Betabu. Nah supaya apa? Supaya pusat tuh melihat infrastruktur kita kesulitan jembatan, mungkin jalan. Nah, nanti kan sudah lihat itu pasti segera dibangun. Karena ada proyek KSN di sana. Pak, mungkin beralih dari sini Pak, untuk pengembangan di Gunung Mas bagaimana? Yang penting mohon doanya, kami akan kunjung ke sana dari Pak Kapolda langsung hari ini. Kita ke Betabu dulu, terus ke Dedahub melihat yang pekerjaan yang perbaikan saluran induk, primer, sekunder dan tersiarnya. Kita ke sana dulu. Nah, terus baru terbang ke Gunung Mas. Doanya aja cuaca bagus. Kita melanjut ke Gunung Mas. Harapan aku tidak ada proyek food estate ini, baik yang food estate baik pun cadangan pangan yang dibawa ke Pak Menhan, badan cadangan logistik strategis ini berjalan dengan baik. Ini akan membuka lapangan pekerjaan cukup besar dan ini menjawab yang dulu kita import dari luar negeri, sekarang dibangun di Kalimantan Tengah. Ini jawabannya. Doakan itu lancar. Ya masalah yang lain tentu jawabannya kalau ada andai kata oh ini rusak lingkungan ini pasti kita mencoba sebagai pemerintah, kita mencintai kok. Mencintai lingkungan, tidak mencintai lingkungan, tapi ada yang kita butuhkan apa? Kalau kita butuh pembangunan ekonomi, ya kita harus ada yang dikorbankan, tetapi bagaimana minimalisir sekecil mungkin kerusakan lingkungan, itu yang penting jawabannya. Kita harus jangan lagi kita mengemis ke negara lain. Kita negara yang makmur, subur, kaya raya, tapi kita import. Ini kan memalukan kita, memalukan bangsa ini. Bagaimana kita memiliki semuanya bahwa ke depan jawabannya Indonesia ini ada di Kalteng. Untuk kita import kan kira-kira wartawan bangga nggak? Masyarakat Indonesia bangga tidak? Kalau import ke Vietnam, terus kedelai kita ke Cina, bahan baku Indomie mengimport dari Cina, dari Tiongkok, bangga tidak kan malu? Nah jawabannya ada di Kalteng. Bahwa singkong gajah itu kan dibangun di Kalteng, hulu dibangun di sini. Bahan baku Indomie di sini semuanya. Nah, etanol di sini akan dibangun.
menghasilkan pakan ternak, pakan ayam, pakan ikan di Kalimantan Tengah semuanya nanti. Nah ini kan jawabannya. Tinggal orang Kalimantan Tengah, kita khusus pemuda-pemudi Kalimantan Tengah harus mau bekerja keras. Harus mau bekerja keras, itu jawabannya. Menjawab tadi yang masalah import. Bahkan ke depan 2 tahun 3 tahun ke depan kita yang ekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Karena kenapa ini pandemi? Pandemi semua negara kena, orang lain di luar negeri tidak bisa bekerja dan baik. Mereka, kita Indonesia kan bekerja normal, biasa. Kita berusaha mengendalikan COVID, tapi ekonomi berjalan, termasuk potensinya berjalan. Berarti akan ada evaluasi ya Pak terkait dengan hasil panen petani. Tentu kita evaluasi. Ini semuanya coba kita punya profesor semua di situ, orang-orang teknis semua di situ. Tadi Ibu Suci ini kan dari tim Litbang. Nah, beliau menjelaskan tadi, kita punya orang yang hebat. Kita yakin aja ini optimis berhasil. Yang penting pertama dari rasa cinta, rasa kasih sayang kita dan pekerjaan kita pasti berhasil. Sesuatu yang diawali dan cinta pasti itu berhasil. Tapi sesuatu yang diawali dan paksa karena ada yang lain, pasti itu pekerjaan gagal. Pasti pekerjaan itu gagal. Ini pengalaman dari memanage suatu pekerjaan, memanage suatu usaha. Kita melihatlah, kalau kita satu contoh, ambil satu contoh kecil. Kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, sesuatu yang menghasilkan cinta, pasti hasilnya bagus. Ya itu jawaban. Ada tim turun, apakah betul atau tidaknya ini, kan jangan sampai nanti, karena mohon maaf, kita ini kan ada politik. Di tengah politik nih, ada kepala desa, andai kata mau jadi kepala desa, ataupun ada menjadi RT, nggak jadi kepala desa, ini membuskan isu. Nah terus, ada yang mau jadi bupati, ada yang mau jadi gubernur, nanti membuskan isu. Nah, tapi ini kita jangan pesimis dulu, tapi harus optimis. Ini proyek berkah bagi Kalimantan Tengah. Suatu contoh, kita tidak usah berbicara masalah hasilnya dulu, tetapi kita berbicara masalah multi efek dari pembangunan food estate di Kalimantan Tengah. Apa? Jalan, jembatan, ke depan pelabuhan udara, terus pelabuhan laut, ada nanti pelabuhan internasional. Ini bisa diletakkan di Pulang Pisau jangka panjangnya, bisa di Teluk Seniang. Nah ini dampak darinya. Nah masalah hasil, berapa per hektarnya nanti, tentu pemerintah itu mengambil langkah. Jadi harus optimis. Kita harus kerja. Apa sih kekurangannya petani dulu bisa menghasilkan 7-8 ton? Kenapa pemerintah langsung turun tangan nggak bisa? Pasti bisa. Yakin aja pasti bisa. Kenapa keuntungan dari food estate ini berada di Kalimantan Tengah? PLG ini dulu kan tahu, rekan-rekan wartawan media cetak, media elektronik seluruh Indonesia, LSM seluruh Indonesia, NGO dari luar negeri, bahwa ini penyumbang kebakaran 60%. Penyumbang kebakaran 60% dari Kalteng, Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas ini. Kenapa? Karena banyaknya lahan tidur. Nah jawabannya food estate ini, karena menjadi tanah-tanah tidur ini menjadi lahan produktif, sehingga ke depan 2 kabupaten tidak lagi menyumbang kebakaran ketika musim kemarau panjang. El Nino ini kan 4 tahun sekali. Nah ke depan tidak lagi, ini jawabannya. Tanah yang tidak produktif menjadi tanah yang produktif. Bukan cuma food estate kan, semuanya terintegrasi, menguntungkan semuanya. Ada peternakan, ada hortikultura, ada perikanan, semuanya ada di sini. Kita menyiapkan berapa hektar untuk sapi? Coba, 50.000 hektar untuk sapi di Kabupaten Pulang Pisau. Untuk percontohan supaya Kalteng ini jawabannya bagi Indonesia untuk pangan daging, swasembada daging. Nah, ini nanti dilakukan oleh Provinsi, akan kunjungan ke Kabupaten Sukamara di Padang Savana. Di Kabupaten Pulang Pisau kita siapkan 50.000 hektar dan akan segera dilepaskan ternak di sini nantinya 10.000 ya. 10.000 yang akan dilakukan di Sukamara 10.000. Nah, di sini nanti ada kita siapkan lahannya dan pengalihan fungsi lahannya ini harus clear dulu. Nah, ini jawabannya. Ini lapangan pekerjaan yang dari Kabupaten Pulang Pisau, Sadio melaporkan.